Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa atau kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, saat ini adalah kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menentukan siapa pemimpinnya. Karena penyelenggaraan pemilu 2024 telah dimulai tahapannya. Tinggal lagi menghitung hari kapan tibanya hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 saat hari H pencoblosan bagi seluruh rakyat Republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilihnya. Sahabat BN, satu hal mungkin yang perlu menjadi bahan renungan bagi kita. Pemilu 2024 ini adalah sangat besar artinya bagi bangsa dan negara ini ke depan. Kenapa demikian? Kita harus memahami bahwa negara Republik Indonesia ini adalah negara yang telah memutuskan dasarnya adalah Pancasila. Pancasila itu memiliki 5 sila. Sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa ini menunjukkan bahwa di negara ini kita harus mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kalau demikian, sungguh tidak mungkin negara ini memiliki paham tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau demikian, pada pemilu 2024 sekarang ini, rakyat Republik Indonesia tentu harus menunjukkan di dalam hasil pemilu nanti bahwa negara ini adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Artinya apa? Tidak mungkin kita di negara Republik Indonesia ini memiliki ideologi yang namanya ideologi komunis. Kenapa? Karena ideologi komunis itu sudah jelas, sudah terang benderang di seluruh dunia bahwa adalah ideologi yang tidak mengakui adanya Tuhan. Bagi orang yang berideologi komunis, dia tidak mengakui adanya Tuhan. Sedangkan negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan, dan itu termaktub di dalam sila pertama dasar negara Indonesia, yakni ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pada pemilu 2024 tentu rakyat Indonesia secara bersama-sama harus menunjukkan nanti pada hasil pemilunya bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Kalau demikian, tentu saja kita harus menampakkan diri kita bahwa kita bukanlah negara
yang berhaluan komunis, bahwa kita adalah bukan negara yang membolehkan adanya di negara ini ideologi komunis. Ini bukan persoalan perorangan, bukan persoalan keyakinan, bukan persoalan ideologi politik yang harus punya kebebasan. Sebab yang menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang anti terhadap komunis, anti terhadap kepercayaan, keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada, adalah dasar negara kita, Pancasila. Sahabat BN, ke depan tentu kita juga berharap siapapun yang menjadi pemimpin negara Republik Indonesia, tentu harusnya kita menunjukkan bahwa negara kita yang adalah memiliki politik luar negeri yang bebas dan aktif ini, agaknya kebebasan negara kita ini di dalam berpolitik perlu ada keseimbangan di negara kita, di dalam kita melakukan hubungan dengan negara-negara manapun di dunia. Artinya apa? Mungkin kita perlu agaknya menyeimbangkan hubungan negara kita dengan negara manapun di dunia. Jangan hendaknya kita menampakkan diri kepada negara-negara lain bahwa kita terlalu dekat dengan suatu negara. Apalagi kalau kita terlihat oleh negara lain di dunia bahwa kita terlalu dekat dengan negara komunis. Kita bebas berhubungan dengan negara manapun di dunia. Apakah itu negara komunis, apakah itu negara liberalis, bebas. Tetapi kalau kita terlalu tampak membuat poros dengan suatu negara, tentu agaknya pandangan negara lain akan bisa membuat negara kita ini disorot oleh dunia. Sahabat BN, negara kita di Indonesia adalah negara yang memiliki lebih dari 80% penduduknya beragama Islam. Kita tahu agama apapun di dunia ini jelas tidak cocok dengan ideologi komunis. Ketika negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas Islam ditambah dengan Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lainnya, maka tentu kita harus menghindari adanya ideologi komunis di negara kita ini. Bagaimana dengan sejarah masa lalu? Negara kita adalah pernah memiliki partai yang berideologi komunis. Tentu saja itu tidak akan menjadi persoalan ketika setelah sejarah itu mencatat ada peristiwa kelam di dalamnya. Tentu yang perlu kita lakukan setelahnya adalah kewaspadaan terhadap ideologi komunis tersebut.
Ini sudah jelas. Hanya ini yang harus dilakukan. Kewaspadaan di sini artinya bagaimana agar peristiwa kelam di era berkembangnya sebuah partai yang bernama PKI dulunya ada dalam artian kita jadikan itu sebagai bahan pelajaran untuk melangkah ke depan. Sahabat BN memberikan peluang kepada ideologi komunis di Indonesia boleh dikatakan sama dengan memberi peluang terhadap kehancuran bangsa dan negara ini ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu